Tadi Bung Rey panjang lebar menyatakan, cuma saya simpulkan satu, saya konfirmasi dulu ke Bung Rey. Artinya yang Bung Rey mau sampaikan, ini apapun korupsinya, satu tujuannya cuma mau ganti pemain, itu aja. Ya, kurang lebih begitu saya kira ya. Ada yang mau jawab? Silakan Bung Hendarsam. Tadi itu ada satu kalimat yang dikatakan oleh Bang Rey tadi kan. Saya nggak tahu ini akan ke depannya akan gimana. Kan gitu kan. Artinya beliau juga nggak tahu apakah ini akan ada pemain baru mengganti pemain baru atau tidak. Masih dugaan karena ya merujuk kepada data empirik sebelumnya. Di periode-periode sebelumnya. Itu yang dijadikan acuan oleh beliau. Sebelumnya itu di rejimnya Pak Jokowi maksudnya kan? Semuanya ke belakang lah ya kan. Udahlah, semua ada di situ. Itu ada di situ tuh. Nih orangnya juga ya. Nah, tapi saya perlu penjelasan dulu. Artinya mengganti pemain dari sebelumnya orangnya Pak Jokowi. Enggak. Maksud saya itu Pak Prabowo gitu. Iya. Bisa saja begitu. Enggak. Bisa begitu, oke. Kan Bung Aiman ya. Kita dulu diskusi di sini sehingga saya soal Bang Rey. Tunggu dulu. Karena saya ditanya oleh Bung Aiman ya kan. Sedikit. Apa gua orang Kita kan dulu kemarin sebelumnya kita diskusi di sini soal pagar bambu kan. Enggak. Pagar laut. Pagar bambu. Iya. Yang ditanyakan Bung saya Yanuar dulu. sudah menyebutkan dan memberikan indikasi. Saya khawatir kata Bung Yanuar yang terjadi sebetulnya hanya pergantian orang. Oke. Anda menguatkan Faktanya itu. sekarang Bung, yang jadi tersangka cuma kepala desa. Oke. Setelah itu apa? Kan belum. Mana macannya? Belum dong. Ketinggal Sabar tuh dong. di podium. Nanti kalau muncul Cuma lagi. sampai kepala desa. Nanti kalau muncul Setelah yang itu dianggap lain, selesai. malu sendiri loh. Lalu sudah Kalau muncul tersangka yang lain, malu sendiri loh. ATR BPN mengatakan, oh Ya nggak ada kan? masalah. Malu sendiri loh nanti. Disebut juga Ya oleh kan? KKP, nggak ada masalah. Iya kan? Anda meyakini hanya pasti berhenti di kepala Lu desa. di depan mata kita kasusnya. Melebar Pagar bambu, kemana-mana. Pertamina juga ribut seperti itu. se-Indonesia, ternyata cuma kepala desa yang kena. Mana macannya? Nah, nanti kalau omongan Ketinggal ini, tuh di podium macan. Bung Aiman, nanti kalau omongan ini, ya kan, ini kan jadi apa namanya? yang mana tuh, nih? Soalnya jadi saya rekaman banyak ngomong masalah ini. Ternyata muncul kemudian tersangka-tersangka lain sampai ke atas. Yang mana? Yang malu sendiri. Kasus? Ya pagar laut. Alhamdulillah kalau begitu. Ya seperti itu. Itu yang kita harapkan. Karena apa? Itu kan sama Bung Hendarsam. Mazhabnya Ray Rengkuti Saya ini mengkritik. mazhab khawatir dan mazhab pesimisme. Iya. Mazhabnya itu. Saya ya udah kan, bukan khawatir. optimis. Pak Prabowo Gitu loh. pidato soal kita maafkan koruptor. Saya katakan 270 Udah kemana-mana triliun. omongannya. Lalu beliau ralat. Ada efektifnya lah apa omongan kita ini. Nah, kita concern ke masalah itu. Jadi sebenarnya ada dua sisi yang kita bisa secara psikologis masyarakat. Kalau kita melihat kasus ini, waduh gila ini, liga korupsi segala macam, itu kita jadi down. Ternyata seburuk Indonesia itu. Tapi kalau kita mau lihat, ini sebenarnya adalah titik terang. Karena ini dibongkar pada saat ini. Yang sebenarnya sudah terjadi selama ini, nggak bisa dibongkar. Nah ini sebenarnya bukan Indonesia gelap, Indonesia terang. Karena semua bisa dibongkar pada saat ini di zaman pemerintah Pak Prabowo. Itu masalahnya. Angle-nya itu yang salah. Gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba Ahok muncul, saya begini. Lu telat. Anda telat. Kejagung udah periksa semuanya. Udah tetapkan 9 tersangka. Ya kan? Habis itu dari Dirut Pertamina sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk dilakukan audit, untuk dilakukan penyidikan, untuk dilakukan penyelidikan. Nah, di zaman sebelumnya kan tidak. Nah, kalau kita mau tarik lagi, ini masalah undang-undang di masalah korporasi. Ya kan? Penyidik itu ya, Kejaksaan Agung itu bukan azasnya itu adalah ya kan, follow the evidence. Bukan follow the suspect. Saya kasih tahu, follow the evidence itu apa? Ada barang buktinya, ada dugaan tindak pidana dicari. Kemudian baru larinya ke siapa? Oh, ini tersangkanya. Oh, ini tersangkanya. Kalau Bang Ray Rengkuti, dia follow the suspect. Dia tunjuk Erick Thohir, baru dicari tindak pidananya. Ini yang zolim.
Ini yang berbahaya. Kalau beliau ini jadi aparat penegak hukum, dia incer orangnya, diada-adakan tindak pidana, itu namanya kriminalisasi. Tapi disclaimer, saya tidak membela Erick Thohir, saya tidak membela siapa-siapa di situ. Kalau memang follow the evidence, ya kan, barang bukti itu dari bawah itu bisa menyusur sampai ke atas, monggo lakukan. Kita dukung sepenuhnya. Tapi prinsipnya follow the evidence. Barang buktinya ada, alat buktinya ada, mencukupi ke arah sana. Dan itu akan dilakukan. Akan dilakukan. Ya, okay. Pasti. Dan saya pribadi dengan lisan kita ini sudah bentuk nih pembasmi hama-hama di BUMN terutama. Kita sudah Kita ini siapa maksudnya? Ya, saya dan teman-teman di lisan, Ini di luar pemerintahan. Di luar pemerintah kita udah sisir ini semuanya, dan mohon maaf kalau nanti ada irisan ke teman-teman yang lain, terutama yang di luar pemerintahan, ya monggo, saya nggak nyisir sebenarnya. Cuman karena apa? Ke sini maksudnya apa? Enggak, ini masalahnya kan masalahnya bukan ke Ahok. Di luar pemerintahan. No. Saya nggak ngomongin Ahok. Okay. Karena kita prinsipnya follow the evidence. Barang alat buktinya ada, ya kan? Ini larinya kemana sih kita nggak tahu. Oke. Bisa jadi juga dan itu mungkin pasti dituntaskan. Bisa jadi mungkin ke pemerintahan ke dalam, bisa jadi keluar pemerintahan. Betul. Nah, tapi kita harus fair dengan itu. Betul. Ujian pertamanya adalah kasus Pertamina ini. Ya kan? Follow the evidence. Ya. Buktinya akan diikuti dan akan membongkar. Bung Hendarsam tadi mengatakan dia udah bentuk organisasinya. Ya kan? Untuk mengejar mereka yang dianggap melakukan tindak pidana. Sampai raja-raja kecil itu kita udah tahu. Makanya saya mengatakan alat ujinya nanti adalah kasus Pertamina ini. Sejauh apa ia akan merengsek sesuai dengan alat bukti yang disebutkan itu tadi kan. Itu satu. Nah, yang kedua, saya perlu klarifikasi. Saya tidak menyebut Erick Thohir sebagai bagian dari peristiwa ini. Saya mau mengatakan ini korupsi di Indonesia itu umumnya berjamaah. Bisa berjamaah secara horizontal, tapi juga bisa berjamaah secara vertikal. Nah, kalau melihat umumnya di kita, dengan uang sebegitu besar, itu selalu ada kaitannya dengan politik. Oleh karena itu, tolong dong, kejaksaan tidak hanya berhenti di sini, tapi itu tadi, mungkin dengan barang bukti yang ada, bisa menyasar ke arah yang lebih tinggi, lebih atas, dan seterusnya. Itu yang saya sebut. Di situ ada menteri, yaitu tentu ada Erick Thohir. Tapi di atas menteri itu juga ada presiden. Sebab siapa sih yang butuh uang sampai 1.000 triliun alias 110 triliun ya per kepala selama 5 tahun? Bukan politisi, bukan siapa-siapa loh mereka. Itu yang kedua. Maksudnya uang ini Anda mencurigai bisa jadi ke presiden saat itu 2018-2023. Saya tidak mengatakan begitu. Saya mengatakan uang besar itu selalu berkaitan dengan peristiwa politik. Oke. Nah, oleh karena itu perlu dilacak, dan ini kan yang sampai sekarang kita nggak pernah melakukannya. Nah, kalau rezim Prabowo ini mau melakukan itu baru bagus. Tapi yang ketiga saya apresiasi Bung Hendarsam karena selalu membuat perbandingan antara rezim pemerintahan Prabowo dengan rezim sebelumnya, di mana sebelumnya itu namanya Pak Jokowi, yang paling dekat dengan Pak Prabowo. Artinya diadu-adu ini kita. Pak Hendarsam mau mengatakan di rezimnya Prabowo ini dilakukan apa yang tidak dilakukan oleh rezimnya Jokowi sebelumnya. Omongan orang medsos ini. Nah, kira-kira begitu lah yang mau disebutkan oleh Bung Hendarsam. Bukan kelasnya Ray Rangkuti lah ngomong kayak gitu loh. Tadi Anda mau sampaikan itu. Ini ada muara ke politik, kecurigaannya. Dan politiknya kalau uang sebesar itu ya yang paling tinggi. Ini kan sampaikan tadi oleh Bung Ray Rangkuti. Gimana kalau kita bicara korupsinya aja dulu? Maksud saya begini, itu kan ya yang namanya imajinasi Ray Rangkuti, kita semua kira-kira udah tahu lah apa. Imajinasi itu? Ya, itu imajinasi. Follow the suspect tadi dia. Kita hormati aja bahwa dia incar Jokowi, dia ingin sekali Pak Jokowi ya. Dicari tuh ala begitulah kurang lebih. Itu kira-kira. Kalau pagar bambu kira-kira berhenti di situ nggak? Ya, kita pastikan stand saya akan kawal. Gimana kita akan kalau kita tidak bicara pagar bambu? gitu ya. Kita lagi bicara Ahok bukan? Ya, saya ingin komentar itu sebetulnya dari tadi. Ya, jadi tadi saya dibilang bahwa saya adalah fansnya Pak Ahok dan itu benar. Saya itu pendukung Ahok 2016-2017 berseberangan sama Anda ya waktu itu ya. Dan
sampai kemudian dia di penjara, dia keluar, dia masuk PDIP, saya tetap mendukung Pak Ahok. Saya tetap menganggap dia sebagai salah seorang tokoh terkemuka lah di Indonesia yang penting, ya. Tapi kan sekarang muncul pertanyaan tentang Pak Ahok dan Pertamina. Saya ingin katakan bahwa saya tidak menuduh mereka yang membicarakannya di medsos sebagai sekedar punya niat buruk untuk menyerang Ahok. Karena begini, sangat wajar orang mempertanyakan ada nggak sih peran Ahok di dalam kasus korupsi Pertamina? Pertama jawabannya. Enggak, saya cuma bilang saya tidak tahu kan, nggak ada jawabannya dong sekarang. Cuman kalau orang sampai mempertanyakan itu, jangan dianggap sebagai sekedar benci sama Ahok. Mungkin juga benci, tapi paling tidak kan begini. Ahok itu menempati posisi sebagai komisaris utama Pertamina 2019, betul? 2018 ya? 2020, 2019, lupa saya. 2019 sampai 2023 ya. Korupsinya yang lagi kita bicarakan itu berlangsungnya 2018 sampai 2023. Saya ingin menggunakan common sense orang aja. Tahunnya itu sama, ya. Apakah kemudian itu berarti bahwa Pak Ahok punya peran di dalam korupsi tersebut? Sebentar, saya mau selesaikan dulu nih. Jadi gini, sejauh ini saya akan katakan saya tidak percaya itu. Tapi wajar kalau orang jadi mempertanyakan itu, dan itulah yang kemudian menyebabkan begitu kasus ini muncul, ya. Saya rasa nih, Bung, dia bukan bikin podcast sendiri, tapi dia diundang oleh media. Paling tidak ada narasi, ada liputan 6. Ya. Dan salah satu pertanyaan yang diajukan itu adalah gini. Anda kan berada di sana sebagai komisaris utama dalam tahun-tahun itu. Kok bisa-bisanya, kok akhirnya ini terjadi semua? Kok Anda nggak tahu atau segala macam? Ya. Jadi itu pertanyaan yang datang dari orang. Nah, jawabannya Ahok itu memang sangat self-defensive. Sangat membela diri dengan mengatakan bahwa oh, saya itu di sana posisinya adalah komisaris utama. Komisaris utama tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Karena itu di sini terus salah dia ngomong. Harusnya saya jadi direktur utama dong. Anda nggak pernah diminta jadi direktur utama, kata si wartawan. Nggak pernah. Itulah kesalahan dia. Karena setahun sebelumnya di acara Najwa, ditanya oleh Najwa, justru Ahok itu bilang bahwa saya ditawari oleh Jokowi untuk menjadi direktur utama tahun 2023 seperti dikatakan oleh Mas Guntur tadi. Saya menolak. Tapi jawaban menolak dia tuh begini, karena saya lagi sibuk belajar golf. Saya belajar apa lagi ya? Ada kegiatan-kegiatan yang belajar bahasa Mandarin. Ya, pengen santai lah. Pengen santai. Makan gaji. Kan lebih enak jadi komisaris utama. Gajinya ada. Dia nggak bilang nggak usah kerja sih. Cuman duitnya banyak dan waktunya ada. Waktu ada, duit ada. Sehingga gini saya mau katakan. Itu salahnya Ahok. Karena dia lupa bahwa setahun sebelumnya dia pernah bilang bahwa dia menolak menjadi dirut. Sekarang dia bilang dia ingin menjadi dirut. Karena hanya kalau dia menjadi dirut, dia bisa menyelesaikan masalah Pertamina. Itu satu. Nah, kedua adalah saya rasa sangat menarik untuk mengharapkan agar Ahok betul-betul mau terlibat nih sekarang dalam perang melawan. Anda kan sendiri menyebut ini korupsi terbesar di Indonesia dalam sejarah kan? Kalau angkanya sebesar itu ya. Perlukah ini ditangani dengan kuat-kuatnya? Saya rasa perlu, dan saya percaya Pak Prabowo berkomitmen untuk itu. Saya yakin, ya. Tapi sekarang kita abaikan dulu Pak Prabowo-nya. Nah, sekarang ada orang seperti Pak Ahok yang dalam wawancara itu menyampaikan hal-hal yang membuat kita merasa bahwa wow, orang ini punya informasi yang sangat dalam nih mengenai Pertamina. Karena kalimat-kalimat yang dia gunakan adalah saya punya dokumen, saya punya bukti, ya. Dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang mengganggu sekali. Dia bilang begini, kalau sampai akhirnya saya berhenti dari sini, dari Pertamina, dia bilang, bahan-bahan ini tetap akan saya gunakan. Akan tetap saya kumpulkan. Saya akan kumpulkan dalam sebuah folder,
ya, yang akan saya serahkan dalam sebuah folder kalau nggak salah, yang akan saya serahkan kepada Kejaksaan Agung bila Kejaksaan Agung memintanya. Bang Ade, saya potong dikit. Kok itu mirip-mirip apa yang dikatakan oleh Mas Hasto ya? Anda jangan belokkan ke sana dulu. Nggak apa-apa, maksud Maaf saya ya gitu. adik-adik ya, ini Polanya sama. Ya kira-kira kurang lebih sama. Tapi saya percaya, taruhlah kita percaya nih ya, bahwa Pak Ahok selama 5 tahun itu kerjaannya sebagai komisaris utama adalah mengumpulkan bukti. Semua notulensi dia bilang dia kumpulkan, ada itu semua, bukti-bukti ada. Tapi begitu ini diperiksa, saya bersedia menjadi orang yang akan membocorkan apa yang terjadi ini. Tapi kemudian dia kasih tambahan catatan. Tapi nanti persidangannya harus sidang terbuka, dia bilang begitu kan? Harus sidang terbuka ya, harus semua buka-bukaan. Kalau mau buka-bukaan kita buka aja sehabis-habisnya, itu kata Pak Ahok. Kesimpulan saya sebagai orang yang belajar komunikasi dari cerita itu, saya menangkap pesan-pesan yang sebetulnya tidak secara clear dia sampaikan, tapi menunjukkan bahwa dia itu selama 5 tahun berada di sana, atau 4 atau 5 tahun berada di sana, sebetulnya sudah memiliki bukti atau dugaan atau bukti lah ya, tentang Korupsi. korupsi yang sedemikian besar di mana di Pertamina, dan itu sebetulnya sangat make sense, sangat masuk di akal. Kenapa? Nggak mungkin lah ya korupsi yang sampai mencapai paling tidak 200 triliun per tahun atau kemudian digenapkan menjadi 1.000 triliun per 5 tahun itu sampai tidak terdeteksi oleh seorang komisaris utama. Apalagi mungkin yang di atasnya ya. Saya nggak mau ngomong ke sana ini. Loh, kok ya oke. Tadi berdasarkan gini. Berdasarkan itu tadi, Bung. Boleh saya selesaikan? Saya ngikuti alur berpikir Bung Ade loh. Saya ingin selesaikan dulu ya penjelasan saya. Follow the suspect nih. Ya, Iya, jadi iya. gini. Karena komisaris utama itu kan mempelajari, punya kewajiban mengawasi. Yang diawasi memang Pertamina. Oke, intinya bahwa Pak Ahok, Anda mau nyakin bahwa Pak Ahok tahu. Udah, betul. Nah, saya mau bilang begini, mungkin nggak sih dia tidak mengikutinya, tidak mempelajarinya, walaupun tadi dikatakan ini bukan Pertamina ya, ini Pertamina Patra Niaga ya, artinya yang sudah juga punya komisaris sendiri. Betul. Tapi dia sendiri bilang itu direktur utamanya saya sering marah-marahi, dia bilang. Betul. Artinya dia punya komunikasi sama si direktur utama. Nah, saya boleh Nanti dulu dong. Oh, iya. Anda nih, Sedikit lagi, tenang, sedikit lagi nih. Oke. Jadi kembali saya ingin sampaikan yang paling awal, orang ini bisa jadi punya informasi yang sangat kaya mengenai apa yang terjadi. Korupsi yang saat ini. Yang 1.000 Patraniaga triliun ini, Oke. ya. Karena itu kalau sekarang Kejaksaan Agung serius ingin bongkar, ya ajak Ahok. Karena sekarang tuh udah mulai kemana-mana, ya. Ya misalnya saja Ahok sendiri bilang ada orang BPK yang terlibat, walaupun dia nggak mengatakan dengan definitif ya. Bahkan sekarang sudah beredar sebuah meme, ya, tentang tragedi atau apalah namanya tentang Pertamina ini, dan mulai disebut nama-nama seperti Pak Erick Thohir, ya, Pak Boy Thohir. Ini tentu saja kita nggak usah percaya begitu aja dong. Ini namanya juga meme, ya. Tapi itu kan artinya orang mulai mengarang-arang bebas nih, atau nggak pakai bebas lah, mulai menciptakan narasi-narasi baru yang mungkin menciptakan keterlibatan nama-nama baru. Untuk itu, ini harus kerja keras memang kejaksaan. Dan saya yakin semua pihak harus terlibat mendukungnya, termasuk kita-kita yang ada di sini. Pak Ahok tahu segalanya, punya komunikasi dengan Direktur Utama Patraniaga. Itu yang kemudian disampaikan oleh Ade Armando. Bagaimana kemudian nanti Bung Ray Rangkuti dan Bung Guntur Romli menjawabnya? Kita simak saat lagi, tetaplah bersama kami, Rakyat Bersuara.